Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Semoga tetap sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kecerdasan sibernetik dengan anggota kelompok Asmah Rahmah Fatul Fauziyah dengan NIM 20119040, Asnafi Hildansyah dengan NIM 2011904041, dan Diana Rahmawati dengan NIM 2011900059. Selamat menyaksikan, teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian kecerdasan sibernetik. Sibernetik merupakan kata serapan dari kata sibernetik, yakni sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan umpan balik. Kata sibernetik yang selanjutnya ditulis dengan kata sibernetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti pilot atau pengendalian. Kecerdasan sibernetik di sini merupakan kemampuan peserta didik dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan prinsip pengendalian dan komunikasi yang diterapkan dalam fungsi organisme atau mesin yang majemuk. Dalam hal ini sering disinonimkan dengan umpan balik. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dari kecerdasan sibernetik. Faktor pendukung dari kecerdasan sibernetik ialah adanya hal yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran dan adanya kelebihan yang baik dari kecerdasan sibernetik tersebut sehingga permasalahan di dalam pembelajaran dapat terselesaikan. Menurut Tabrani menjelaskan bahwa keunggulan teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran yaitu diantaranya yang pertama, semua teori belajar dalam aliran-aliran menekankan aspek yang berbeda-beda. Ini sebenarnya memiliki kesamaan karena melihat bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, isi proses belajar yaitu sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu konsep, teori, atau informasi umum. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, hasil proses teori belajar ini adalah adanya perubahan baik yang dilihat sebagai perubahan tingkah laku maupun kemampuan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah, saya Asnafi Hildansyah dengan NIM 2011-941 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Asma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang kecerdasan sibernetik. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Implementasi teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran telah berkembang oleh beberapa tokoh. Di antaranya adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pemrosesan informasi yang dikembangkan oleh Robert Gage dan Berliner, Wheeler, Snowman, Bainey, dan Denison. Konsepsi Landa dalam model pendekatannya yang disebut algoritmik dan heuristik juga termasuk teori sibernetik. Bidang ini menjadi disiplin ilmu komunikasi yang berkaitan dengan mengontrol mesin komputer. Pertama kali istilah ini dipakai oleh Louis Covington tahun 1958. Selanjutnya, istilah sibernetik berkembang menjadi sesuatu yang berhubungan dengan internet, kecerdasan buatan, dan juga jaringan komputer. Istilah sibernetik pertama kali dikeluarkan oleh Norbert Wiener, seorang ilmuwan dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, untuk menggambarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi.
Selanjutnya yaitu pendapat para ahli kecerdasan sibernetik. Menurut M. R. Abror, sibernetik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempersoalkan prinsip pengendalian dan komunikasi yang diterapkan dalam fungsi organisme atau mesin yang majmuk. Dalam hal ini, sering disinomikan dengan umpan balik. Selanjutnya, dari Ridwan Abdul Hassani, sibernetik merupakan teori belajar yang relatif atau baru dikembangkan dengan teori-teori belajar yang telah ada, seperti teori belajar behavioristik, konstruktivistik, humanistik, dan teori belajar kognitif. Selanjutnya, dari teori Uno atau Toborni 2015, teori belajar sibernetik adalah yang paling baru dari semua teori belajar yang telah dikenal. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang relevansi kecerdasan sibernetik dengan pembelajaran saat ini. Teori belajar pengolahan informasi termasuk dalam lingkup teori kognitif yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan yang terkait atau terikat pada suatu tertentu. Namun, memori kerja manusia mempunyai kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu, untuk mengurangi muatan memori kerja, perlu memperhatikan kapabilitas belajar, peristiwa belajar, dan pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Sehubungan hal tersebut, maka pengelolaan pembelajaran dalam teori belajar sibernetik menentukan pembelajaran untuk diorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal peserta didik yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi antara lain kemampuan awal peserta didik, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, dan yang terakhir retensi. Kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain kondisi belajar, tujuan belajar, dan terakhir yaitu pemberian umpan balik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Diana Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmawati, NIM 2011-959. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan kecerdasan siberaktif dalam pembelajaran. Contoh implementasi teori sibernetik dalam proses pembelajaran ini ialah dengan menggunakan monitor langsung atau video call atau dengan menggunakan aplikasi Skype, Kuiper Video, webcam, dan lain sebagainya. Dalam penggunaannya, pendidikan dan peserta didik tidak harus bertatap muka langsung seperti proses pembelajaran mengajar pada umumnya. Pendidik hanya membutuhkan layar monitor yang terhubung langsung dengan peserta didik, dan peserta didik juga harus memiliki fasilitas seperti laptop dan infocus yang terhubung langsung dengan pendidik. Dan materi yang kedua yang akan saya terangkan yaitu tentang keunggulan dan kelemahan kecerdasan sibernetik dalam pembelajaran. Keunggulan yang pertama, kesemua teori belajar dalam aliran-aliran menekankan aspek yang berbeda-beda. Ini sebenarnya memiliki kesamaan karena melihat bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang yang memiliki tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, isi proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu konsep, teori, atau informasi umum. Yang ketiga, hasil proses teori belajar ini adalah perubahan. Dan kelemahannya yaitu teori belajar sibernetik ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Dan materi yang terakhir adalah perbandingan teori sibernetik dan teori belajar lain. Yang pertama ada perbandingan dengan teori belajar behaviorisme. Yang kedua ada perbandingan teori belajar kognitif. Yang ketiga perbandingan dengan teori perkembangan Piaget. Yang keempat perbandingan dengan teori kognitif Burner.
Yang kelima, yang terakhir, perbandingan dengan teori bermakna ausubel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.